berikunya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Rasmita Duyanti dengan nomor induk mahasiswa 2101536021118, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Wuri Astuti SPD MPD. Sekian perkenalan dari saya. Kita langsung ke materinya ya. Pada tahun 2020 silam, dunia sedang digemparkan dengan adanya suatu virus yang menular. Virus ini dinamai dengan COVID-19. COVID-19 ini menular melalui hidung dan juga mulut pada saat batuk dan juga bersin. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pembatasan sosial sebagai antisipasi adanya penularan, dan juga pemerintah menghimbau agar masyarakat untuk membatasi berinteraksi dengan orang lain dan meminimalisir masyarakat untuk keluar dari rumahnya masing-masing atau biasa disebut dengan social distancing. Social distancing menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap aktivitas manusia, termasuk rutinitas yang dilakukan di lingkungan keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang harusnya melakukan pekerjaan di luar ruangan, di luar rumah, menjadi melakukan pekerjaannya di dalam rumah. Akan tetapi, anak-anak juga melakukan aktivitas pembelajarannya dari rumah. Seluruh anggota keluarga kini banyak menghabiskan waktu di depan gawai, televisi, tablet, smartphone, laptop, komputer, atau video games. Penggunaan ini bisa lebih lama dari biasanya atau melebihi batas yang disarankan 1 jam per harinya. Penggunaan gawai oleh anak tanpa pengawasan dan kontrol oleh orang tua akan mengakibatkan dampak bagi mereka. Dampak tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Kesehatan jasmani dan rohani mereka juga akan terganggu loh. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat dan pesat yang telah memberikan kemudahan bagi berbagai masyarakat dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam mengakses segala macam bentuk informasi. Oleh karena itu, dengan kemajuan teknologi di era digital ini, kita harus menyikapi secara bijak dan tepat agar dapat memberikan banyak manfaat bagi mereka, terutama dalam hal mendidik anak. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi sangat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak, terutama anak usia dini. Tidak jarang anak usia dini sudah mampu menggunakan gawai, dan banyak orang tua mengkhawatirkan pengaruh gawai terhadap anak usia dini loh. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu perkembangan kemampuan kognitif anak seperti daya ingat, bahasa, daya tangkap, memori, juga kemampuan motorik serta sensorik anak. Pada masa ini, anak memiliki peningkatan perkembangan yang cukup cepat pada seluruh aspek perkembangan, baik pada perkembangan motorik, bicara, bahasa, maupun perkembangan sosialisasi. Pada masa ini, anak memiliki peningkatan perkembangan yang cukup cepat pada seluruh aspek perkembangan, baik pada perkembangan motorik, bicara, bahasa, maupun perkembangan sosialisasi kemandirian anak. Penggunaan gawai yang berlebihan pada usia tersebut dapat mengganggu proses perkembangan. Apabila anak mengalami kecanduan gawai, anak menjadi tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Gawai juga mempengaruhi pola pikir anak dalam membedakan dimensi suatu benda. Layar gawai selalu menampilkan gambar dengan ukuran yang sama pada ukuran yang seharusnya berbeda dalam keadaan sesungguhnya, sehingga perkembangan motorik halus anak akan terganggu. Aktivitas statis saat bermain gawai dapat mengganggu aspek perkembangan gerak kasar anak. Terlepas dari efek negatif, gawai juga memiliki beberapa dampak positif yang dapat mendukung perkembangan anak. Salah satunya kelebihan yang dimiliki oleh gawai itu sendiri, yaitu dapat memberikan rangsangan audiovisual pada penglihatan dan pendengaran anak. Peran aktif
orang tua sangat dibutuhkan dalam membatasi terlepas dari dampak negatif. Gawe juga memiliki beberapa dampak positif yang dapat mendukung perkembangan anak kawan-kawan. Salah satunya kelebihan yang dimiliki gawe tersebut, yaitu dapat memberikan rangsangan audiovisual pada penglihatan dan pendengaran anak. Peran aktif orang tua sangat dibutuhkan dalam membatasi penggunaan gawai oleh anak dan mendampingi anak ketika bermain gawai. Orang tua diharapkan tidak hanya mendampingi, tetapi mengajak anak untuk berinteraksi serta memberikan aplikasi yang edukatif untuk anak tersebut. Dengan demikian, dampak negatif dari penggunaan gawai dapat diminimalisir dan dampak positif yang dapat mendukung proses perkembangan dapat diperoleh. Di antaranya dapat menunjang pengetahuan anak dan dapat mengembangkan kreativitas anak. Lalu, bagaimana solusi yang dapat diterapkan dalam kondisi seperti ini? Pertama, memberikan arahan dalam hal penggunaan perangkat dan media digital. Di zaman sekarang ini dengan keadaan pandemi COVID-19 dan dengan kondisi yang serba cepat, kita selaku orang tua harus memberikan arahan terhadap anak-anak kita yang sudah terpapar dengan perangkat digital yang akan memberikan suatu dampak yang positif atau negatif terhadap tumbuh kembang anak di lingkungan keluarga. Alangkah lebih baiknya kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita membangun suatu komunikasi yang baik dan efektif untuk memutuskan beberapa lama dan kapan mereka dapat menggunakannya, seperti memberikan penjelasan kepada mereka kapan harus menggunakan dan kapan harus berhenti. Hal ini perlu dibangun suatu komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi dengan mereka. Lalu yang kedua, ada mengimbangi waktu penggunaan media digital. Kita selaku orang tua harus dapat memberikan suatu gambaran terhadap pengaruh media digital dengan cara memperkenalkan pengalaman di dunia nyata, seperti segala bentuk kegiatan di luar ruangan yang ada, misalnya seperti berbagai macam olahraga, kesenian atau musik, serta permainan tradisional. Namun hal ini tidak dimungkinkan di masa pandemi ini, maka kita dapat mencari suatu solusi dengan berdiskusi untuk membangun suatu komunikasi yang baik sebagai ganti untuk mengimbangi kegiatan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini kita coba libatkan anak dalam aktivitas tanpa layar seperti berkebun, menyiram tanaman, bermain permainan sederhana seperti monopoli atau ular tangga dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada memberikan anak perangkat digital sesuai keperluannya. Tak perlu dipungkiri lagi, dalam hal menunjang untuk kebutuhan belajar anak diperlukan suatu perangkat untuk berinteraksi dengan apa yang mereka perlukan. Hal ini tentunya kita selaku orang tua harus bijak dalam meminjamkan atau memberikan suatu perangkat yang memang diperlukan untuk anak menunjang tugas atau kebutuhan belajarnya. Kita dapat membatasi perangkat-perangkat yang memang tidak diperlukan dan tidak menunjang kebutuhan mereka dalam belajar. Maka kita selaku orang tua dengan bijak untuk menjauhkan semua perangkat tersebut yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan belajar mereka. Lalu yang terakhir, ada penggunaan perangkat digital secara bijaksana. Peranan penting orang tua dalam mengontrol segala bentuk kegiatan anak, termasuk dalam hal penggunaan perangkat digital, sangat diperlukan. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih bijak dalam menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Apabila orang tua kurang bijak dalam menggunakan perangkat digital, tentunya akan membawa dampak yang negatif terhadap tumbuh kembang anak, seperti penggunaan gadget sebelum tidur atau terlalu asik dengan gadget pada saat ada pekerjaan rumah yang diberikan guru untuk dikerjakan. Untuk itu diperlukan hal yang bijak untuk membangun suatu kedekatan dengan anak kita dengan memberikan perhatian
seperti mencoba membantu mencarikan pekerjaan anak melalui gadget atau memberikan bahan masukan terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anak tersebut, selalu mengingatkan dampak yang negatif apabila menggunakan gadget pada saat menjelang tidur. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh teknologi di masa pandemi COVID-19 terhadap tumbuh kembang anak sangat berperan besar terhadap perkembangan anak usia dini, apalagi dalam kemampuan bersosialisasinya. Sebab anak-anak jadi cenderung lebih menyukai bermain gawai dibandingkan ngobrol dengan teman-teman sebayanya, hingga perkembangan bersosialisasi anak menjadi terganggu dan berdampak terhadap kemampuan berbahasa anak tersebut. Jika kemampuan berbahasa anak berkurang, maka anak-anak ini juga akan kesulitan berbaur terhadap lingkungannya. Mereka yang kurang bersosialisasi justru semakin sensitif dan tidak nyaman jika berkumpul dengan orang yang banyak. Anak yang kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya akan kesulitan mengobrol dengan teman-temannya. Kemampuan bersosialisasi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini. Dengan bersosialisasi, anak akan lebih mudah mengembangkan karakternya. Oleh karena itu, orang tua sangat berperan penting dalam proses ini agar anak-anak tidak kecanduan bermain gawai. Dengan berbagai upaya dan solusi yang telah disebutkan tadi, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi para orang tua, guru maupun orang-orang yang mendengarkan serta menyimak video ini. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.